Pemirsa, Maria Yoku, wanita asal Gurabesi, viral di sosial media setelah wanita lulusan Magister Marshall University di Amerika Serikat ini menjadi lurah untuk membantu desanya. Kini sosok Maria Yoku menjadi sosok yang inspiratif, khususnya untuk generasi penerus bangsa. Maria Jocu, perempuan asal desa Gurabesi, Papua baru-baru ini menjadi perhatian publik karena dedikasinya untuk bangsa. Setelah menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, ia berhasil mendapat beasiswa magister di Marshall University di Amerika Serikat. Setelah lulus kuliah di Amerika Serikat pada tahun 2018, ia kembali pulang ke Indonesia dan menjadi lurah di Gurabesi, Papua. Keputusannya menjadi abdi negara merupakan salah satu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus membangun tempat kelahirannya. Kini sosoknya pun viral di sosial media dan mendapat respon positif dari warganet karena menginspirasi anak bangsa. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Maria Yoku selaku Lurah Gurabesi, Papua. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Ibu Maria, apa kabar di sana Ibu? Ibu Maria bisa mendengar suara kami? Iya, bisa. Baik, apa kabar Ibu Maria? Kabar puji Tuhan baik sekali Pak Andre. Luar biasa. Sebelumnya kami mengapresiasi sosok Ibu Maria nih yang berhasil meraih beasiswa S2 di Marshall University ya di Amerika Serikat. Luar biasa sekali. Ini boleh diceritakan Ibu Maria, gimana sih Ibu Maria awalnya bisa mendapat beasiswa S2 ke Amerika Serikat? Ini awalnya seperti apa nih? Banyak yang bertanya-tanya ke Bu Maria. Iya, baik untuk beasiswa ke luar negeri sebenarnya bertemunya tidak sengaja. Jadi tidak planning juga kalau akan melanjutkan S2 ke Amerika. Jadi kayak awalnya 2012 saya sempat daftar S2 di Universitas di Jayapura, Universitas Negeri Jayapura, Universitas Uncen. Tapi karena sudah di planning, saya pakai kredit pegawai ketika itu. Planning tahun 2012, namun ternyata sesuatu yang di planning belum tentu terlaksana. Kemudian saya menunda untuk S2 karena faktor ekonomi dan juga manajemen waktunya belum pas ketika tahun itu dan masih sangat muda karena baru lulus juga kan dari PDN tahun 2009. Kemudian di tahun 2015 saya di Papua itu ada program dari BPSDM untuk pegawai negeri. Programnya adalah program untuk kursus bahasa Inggris. Sehingga di tahun 2015 awalnya iseng aja mau ikut les begitu sambil karena di saat itu kan pekerjaan lumayan banyak kan, jadi cara untuk lari dari pekerjaan artinya punya kegiatan lain ya saya ambil yang positif, saya ikut kursus bahasa Inggris, kemudian bertemu dengan berharap juga untuk bisa tembus karena begitu susahnya syarat dan ketentuan di tahun 2015. Sehingga ketika dinyatakan lulus dan bisa mendapatkan beasiswa, kemudian dikenalkan dengan Marshall University, akhirnya boleh diberangkatkan di tahun 2016. Jadi saya mulai kuliahnya di Januari 2017 dengan beberapa program yang harus kami selesaikan sebelum bisa mengikuti kuliah S2-nya. Jadi yang direncanakan malah gagal total, sudah masuk semester 1 ketika itu, tetapi sesuatu yang saya tidak rencanakan justru membawa saya ke jalan S2. Jadi saya menyelesaikan S2 dengan baik, saya kembali ke Jayapura tahun 2019.
Baik. Jadi ini sepertinya di luar rencana ya, ketika ada kesempatan, Bu Maria tidak Ya, pikir lama untuk mengambil kesempatan tersebut, tetapi tidak hanya mengambil, tapi ada perjuangan juga yang harus dibayar dengan berlatih bahasa Inggris, les di sana-sini, dan juga mungkin harus rela mengorbankan waktu ya untuk mungkin bermain dengan teman-teman, tapi Bu Maria harus rela untuk belajar untuk bisa mengupdate skill bahasa Inggrisnya begitu ya. Oke, Bu Maria, lalu bagaimana dengan proses ya, seleksinya dan proses persaingannya untuk mendapat beasiswa? Karena tentu banyak sekali anak-anak muda kita yang ingin mendapatkan beasiswa ke Amerika Serikat. Bu Maria. iya, benar sekali. Memang persaingan dan lain sebagainya itu beberapa faktor ya untuk membuat kita bisa berhasil dalam berbagai hal. Ketika saya ikut seleksi, persaingannya cukup lumayan ya. Jadi kayak teman-teman itu bahasa Inggris, skill bahasa Inggrisnya sudah pokoknya kayak, ih kok mereka tahu ya ada, kayak dulu tuh saya tidak tahu tentang TOEFL dan IELTS, bayangkan. Hmm. Saya tidak tahu TOEFL dan IELTS itu seperti apa, namun dalam perjalanan mempelajari dan kemudian bisa, sehingga memang bukan faktor apa ya, kayak tidak boleh minder begitu. Kita jangan minder sama orang, tetapi ketika mau berusaha dengan baik, artinya ada niat yang baik dari kita, saya percaya pasti Tuhan dan semesta semua akan mendukung semua proses itu. Buktinya saya dengan tidak direncanakan pun, tidak berharap pun bisa berhasil. Sehingga mungkin motivasi buat adik-adik atau teman-teman lainnya, jangan minder-minder dulu. Artinya jangan pikir saya tidak bisa. Tetapi ketika sudah niat, pasti ada saja jalannya. Kalau itu sudah berjodoh ya, kalau sudah harus kuliah berjodoh pasti ada jalannya. Hmm, baik. Jadi harus ada kerja keras ya, harus ada Iya, kemauan yang kuat juga, di mana pasti ada kemauan, di situ akan ada jalan yang dibuka oleh semesta ataupun benar. Tuhan ya. Oke, berapa lama kuliah di Amerika Serikat dan di sana kan mengambil jurusan tentang Magister Human Resource ya atau sumber daya manusia. Mengapa bidang tersebut yang dipilih? Apakah ada relevansinya dengan apa yang Mbak Maria atau Ibu Maria kerjakan saat ini? Oh, untuk magister kan ambilnya Human Resource Management. Saya S1-nya dari PDR, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ketika itu kita yang hubungkan kita ke Amerika itu kita pakai jasa agent bahasa Inggris kan, yang apa, lembaga-lembaga bahasa Inggris. Mhm. Tidak merencanakan untuk ke HR. Ketika itu cuma ya agennya mau taruh di mana, saya oke-oke saja. Tetapi secara keinginan berharapnya dulu tuh di apa, kebijakan publik ya, public policy. Tapi tidak kesampaian. Jadi HR saya jalani itu di apa, prodi bisnis ya, apa, prodi bisnis, sehingga tetapi jadi pengalaman akhirnya. Maksudnya kalau saya kemarin ambil kebijakan publik, justru saya hanya berkecimpung di bidang pemerintahan, pelayanan, tetapi ketika masuk dalam kelas bisnis dan belajar bagaimana mereka mengatur SDM-nya, karena sangat bertentangan. Artinya SDM untuk pegawai negeri di Kota Jayapura sistemnya berbeda dengan di bisnis. Jadi itu sebuah pengalaman, mengambil intisarinya yang baik untuk diterapkan di Jayapura, Papua, dan jadi pengalaman baik juga bahwa ada beberapa sistem yang baik yang perlu untuk kita pegawai di daerah bisa terapkan untuk SDM yang lebih maksimal lagi. Kalau begitu saya ingin bertanya lebih dalam lagi untuk kurikulum ya atau budaya, cara belajar di sana itu apakah sangat berbeda sekali dengan yang ada di Indonesia? Dan kira-kira mungkinkah apakah yang didapatkan di universitas di Amerika di sana, di Marshall, bisa direalisasikan di Indonesia? Baik, untuk memang berbeda sekali ya cara sistem pendidikan di Indonesia, di Papua, di Jawa, kemudian ke Amerika sangat berbeda. Hmm. Tetapi balik lagi artinya bahwa negara menyiapkan artinya pendidikan
disesuaikan dengan karakter manusianya kan. Jadi saya rasa di awal-awal seperti apa, kagum juga ya, artinya dengan seorang profesor bisa seperti teman, artinya kita boleh berbincang, kemudian ketika mengalami kesulitan justru dosennya yang seperti datang gitu, profesornya datang menanyakan, Maria kamu saya lihat kesulitan di bagian ini. Kemudian kayak jumlah mahasiswa di dalam kelas diperhitungkan, artinya sehingga perhatian dari seorang profesor atau dosen di sana terarah betul untuk mahasiswanya untuk supaya mereka lebih paham. Tetapi tidak menjadi soal, artinya keadaan di Indonesia sendiri bahkan di Papua semua pendidikannya artinya sistem terbaik yang dipilih oleh pemerintah pusat maupun di daerah. Kemudian kedepannya harapannya memang bisa menyesuaikan, artinya memberi kenyamanan kepada siswa sendiri. Namun beberapa program saya perhatikan dan saya mengikuti berita, artinya ada kurikulum merdeka, kemudian ada dari PAUD ke TK, atau ini sudah ada program-program pemerintah yang sudah sangat baik sekali, sehingga saya rasa tidak masalah. Perbedaan itu adalah baik. Justru Pak Andre, artinya ketika di Indonesia kan begitu strict sekali kan dengan pendidikan, kayak harus dengan buku, kita harus hargai guru sekali, dengan dosen pun demikian, membuat kita mempunyai tata krama yang sangat tinggi sekali, artinya menghargai sosok seorang pendidik. Jadi waktu ke sana kita kan begitu tata kramanya kita tuh kayak bagus sekali, jadi ternyata memudahkan kita bergaul dengan siapapun karena tata krama yang kita dibina oleh pendidik di Indonesia. Jadi kemana-mana tidak sulit, memudahkan dengan hanya satu faktor itu saja, sehingga ya saya puji Tuhan juga, artinya di Indonesia mempunyai hal seperti ini, sistem seperti ini memudahkan kita kemana saja kita pergi, artinya dengan attitude yang baik membuat kita bisa bergaul atau adjust kemanapun kita pergi, bisa dibawa attitude yang baik itu. Baik, jadi menjadi modal penting ya agar Bu Maria di sana bisa bersosialisasi dan beradaptasi dengan cepat dengan siapapun yang ada di Amerika Serikat. Benar. Betul, ada yang menarik perhatian saya setelah lulus 2 tahun dari Marshall University dan ada beberapa penawaran pekerjaan dengan gaji yang begitu fantastis, tetapi Bu Maria malah mau pulang ke kampung halaman untuk mengabdi di kampung halamannya untuk membangun sumber daya manusia juga di sana. Padahal kalau hitung-hitungan cuan mungkin nggak seberapa. Mengapa Ibu Maria mau melakukan itu? Tapi ditahan dulu ya Bu, kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Ibu Maria selaku lurah dari Gurabesi, Papua. Ibu Maria, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, saya juga ingin mengetahui bagaimana respon orang tua Ibu Maria setelah menyelesaikan S2 dari Marshall University di Amerika Serikat. Karena kan tadi kalau dikatakan oleh Bu Maria di segmen sebelumnya, Ibu Maria keadaan ekonominya bisa dikatakan kurang ya atau pas-pasan gitu untuk membiayai sekolah dan pendidikan anak-anaknya. Dan juga Bu Maria 8 bersaudara ya, tentu orang tua juga harus bisa mencukupi kebutuhan dengan begitu maksimal. Bagaimana respon orang tua ketika melihat anaknya membawa gelar S2 dari Amerika Serikat, Bu Maria? Iya, baik. Kalau posisi orang tua ini sebenarnya saya kan bungsu kan, jadi kelas dari SD sampai SMA kan di Jayapura, jadi tinggal sama orang tua. Kemudian ketika mau ke IPDN kan harus berpisah kan, jadi buat saya juga bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau saya mau cerita, kalau saya waktu ke IPDN saya diam-diam dari keluarga, jadi keluarga tidak tahu. Sampai nanti dinyatakan lolos,
baru waktu IPDN ya, dinyatakan lolos baru kasih tahu orang tua. Jadi beliau begitu, saya percaya orang tua tuh bangga sama anaknya. Apapun itu ya, artinya mau ke Amerika kah, cuma di daerah, yang penting anaknya sekolah baik, pasti orang tua bangga. Ketika Hmm. itu beliau, kalau IPDN, saya suka buat kejutan sebenarnya buat keluarga IPDN. Kemudian waktu ke Amerika juga sama. Jadi saya bilang 6 bulan nanti saya mau ke Jakarta ada kursus kan. Tapi saya berangkat sampai di Amerika baru saya kasih tahu, saya kasih kabar ke bapak. Saya bilang bapak saya sudah di Amerika. Jadi kalau beliau sudah meninggal. Jadi kalau Hmm. beliau dengan saya memang kan mama kan meninggal 2002 kan, jadi kami memang bersama beliau saja selama ini. Kalau dari posisi orang tua, beliau bangga tapi memang tidak pernah terucap dari dari beliau pun tidak pernah terucap, tapi pasti dalam berbagai kesempatan beliau suka membanggakan anaknya. Tapi untuk ke diri sendiri macam seperti Maria, Bapak bangga tidak pernah terucap. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Ini menjadi sebuah informasi yang baru ya. Justru Ibu Maria ke sana, ke Amerika tidak bilang dengan jujur. Bahkan di satu sisi juga membanggakan juga bisa menjadi surprise buat orang tua bahwa Ibu Maria menjadi seorang magister S2 di Marshall University. Luar biasa sekali. Ini apakah sebuah mimpi juga, salah satu mimpi mungkin ya dari Ibu Maria untuk merealisasikan S2 di luar negeri, Bu Maria? Untuk luar negeri itu tidak pernah berharap, tetapi berharap bisa S2 juga karena untuk menunjang karir. Kemudian kami karena di Kota Jayapura persaingan di dalam pekerjaan perlu meningkatkan, kami punya pendidikan juga bukan hanya S2, bahkan sudah banyak juga yang S3 pegawai di Pemda, sehingga memang bukan mau tidak mau lagi harus ada berbagai program pemerintah daerah di kota juga menyekolahkan pegawai, namun belum berjodoh juga. Jadi memang ini menunjang karir dan juga untuk mengembangkan SDM di Papua. Artinya dengan pendidikan yang baik, misalnya kami dari Papua, Pulau Jawa, atau sampai ke Amerika, kami bisa melihat dunia lebih luas, sehingga mau membangun Papua berbagai sisi kami bisa pertimbangkan bahwa di Amerika bisa dengan mereka punya artinya dari sisi geografis, mereka punya segala, dari ekonomi pendidikan mereka bisa sukses. Hal-hal apa sih sebenarnya yang bisa. Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Ibu Maria. Oke, kami sudah kembali terhubung. Silakan Ibu Maria. Baik, kami mengalami gangguan komunikasi. Kalau saya ambil garis kesimpulannya, ini sebetulnya di luar dari mimpi Ibu Maria. Tetapi ketika Ibu Maria mendapatkan kesempatan, Ibu Maria tidak berpikir panjang, memikirkan side effect atau risiko untuk pergi belajar ke Amerika Serikat, langsung cepat mengambil kesempatan tersebut, tetapi tidak hanya mengambil kesempatan dan duduk diam, Ibu Maria juga mau membayar dalam mencapai mimpinya, yaitu les di sana-sini, kemudian juga membayar waktu, tidak bermain dengan teman-temannya, dan memutuskan untuk terus belajar, dan masih banyak lagi perjuangan yang harus dibayar. Dan kita juga akan kembali menyapa Ibu Maria. Sudah bisa mendengar suara kami? Baik, Ibu Maria, tadi Ibu sudah menjelaskan betapa semangatnya Ibu dalam meraih mimpi untuk bisa menjadi kebanggaan untuk orang tua tercinta. Boleh diceritakan bagaimana agar anak-anak di Papua juga bisa memiliki semangat yang sama, motivasi yang sama, mimpi besar yang sama seperti Ibu Maria untuk bisa belajar setinggi-tingginya, bahkan kalau bisa ke negeri orang seperti di Amerika Serikat seperti Ibu Maria? Iya.
Ibu Maria? Baik, Ibu, bagaimana agar anak-anak di Papua atau di lingkungan Ibu Maria bisa memiliki motivasi yang sama, inspirasi yang sama, atau motivasi yang besar? Koneksi agak terputus tadi. Baik, kami akan ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana agar anak-anak di tempat Ibu Maria di Papua khususnya bisa memiliki motivasi besar yang sama seperti Ibu Maria untuk menimba ilmu setinggi-tingginya bahkan kalau bisa ke negeri orang? Ibu Maria bisa mendengar suara kami, Bu? Eh, dari berbagai hal yang saya perhatikan di Papua, khususnya Jayapura dan berbagai daerah-daerah di Papua, sebenarnya untuk meningkatkan pendidikan seorang anak tidak hanya artinya semua faktor harus saling Bu Maria? Baik, sepertinya kami kembali mengalami gangguan komunikasi. Kalau kami ambil kesimpulan lagi, jadi Ibu Maria ini tidak bertemu dengan keberuntungan ya, tetapi bertemu dengan kesempatan dan kesiapan. Karena tadi Bu Maria juga menceritakan ada banyak perjuangannya, kemudian usaha yang begitu luar biasa untuk mencapai mimpi dan cita-citanya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha dan berjuang untuk merealisasikan mimpi-mimpi kita. Baik pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat tayangan prestasi anak bangsa yang bisa meraih juara dalam ajang drone internasional. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.